Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angelina Lutfia Nuraini pada kelas Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan untuk kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar gambar teknik. Langsung saja, apa saja alat atau alat gambar yang digunakan pada saat kita mengerjakan penugasan gambar teknik? Nah, bisa dilihat dari gambar pada layar sebelah kanan. Kita bisa analisis mulai dari kerapian, kemudian kebersihan daripada gambar itu sendiri, dan juga konsistensi pada ketebalan garis yang digunakan, mulai dari gambar kerja, gambar detail, maupun dimensi. Nah, adapun pensil atau variasi yang bisa kita gunakan dalam menggambar teknik, yang pertama ada pensil 2B. Fungsi dari pensil 2B ini untuk menggambar garis tebal seperti garis gambar asli atau benda kerja. Kemudian pensil HB digunakan untuk menggambar garis arsir atau arsiran pada potongan gambar. Biasanya untuk menunjukkan detail dari material apa yang digunakan pada gambar tersebut. Kemudian ada pensil H. Pensil jenis ini digunakan untuk menggambar garis bantu, misalnya dalam gambar teknik dalam bidang bangunan, biasa untuk menggambar garis as pada suatu bangunan. Selanjutnya ada penghapus, merupakan alat yang digunakan untuk menghilangkan garis, goresan, atau kesalahan pada media gambar, seperti pada saat menggambar yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan atau gambar contoh yang telah diberikan. Kemudian ada penggaris segitiga. Biasanya penggaris ini satu set, yang mana dua dari penggaris ini memiliki sudut yang berbeda. Sudut yang ada pada dua penggaris segitiga ini adalah sudut 30 derajat, 45 derajat, dan juga 60 derajat. Fungsi dari penggaris ini adalah untuk membuat garis miring dengan sudut tertentu dan juga membantu menggambar garis tegak lurus dan sejajar. Jadi konsistensi dari ukuran dan juga uh, lurus atau tidaknya gambar ditentukan pada penggunaan penggaris segitiga ini. Kemudian ada jangka, merupakan alat gambar teknik yang digunakan untuk membuat lingkaran, busur, atau memindahkan jarak tertentu pada gambar. Fungsinya untuk membuat lingkaran dengan diameter atau radius yang telah ditentukan. Yang kedua, menggambar busur lingkaran pada bagian bangunan atau gambar teknik. Yang ketiga, memindahkan jarak dari suatu titik ke titik lain pada gambar. Selanjutnya ada busur derajat, merupakan alat ukur berbentuk setengah lingkaran yang digunakan untuk mengukur dan juga membuat sudut pada gambar teknik. Fungsinya mengukur sudut pada gambar dengan skala mulai dari 0 sampai 180 derajat. Kemudian bisa juga busur ini digunakan untuk menggambar sudut seperti 30, 45, dan juga 60 derajat sebagai pengganti dari dua penggaris segitiga yang tadi telah kita bahas. Nah, yang terakhir untuk membantu menggambar bentuk geometris untuk sudut yang presisi. Nah, setelah kita membahas mengenai alat gambar apa saja yang digunakan, kira-kira gambar teknik ini beda nggak sih dengan gambar sketsa? Jadi alat-alat tadi itu apakah harus semuanya digunakan pada saat kita mengerjakan penugasan dari materi gambar teknik? Kita akan bahas. Nah, sebenarnya gambar teknik itu apa sih? Nah, jadi gambar teknik itu adalah alat komunikasi visual teknis yang mana menggambarkan rancangan, dimensi, serta spesifikasi teknis suatu produk atau bangunan. Dengan kata lain, gambar teknik ini menjadi acuan utama dalam proses pembuatan, perakitan, serta konstruksi dari suatu produk atau rancangan.
Nah, dengan gambar tersebut, setiap bagian dirakit atau dibangun sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan, yang mana sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan dari gambar sketsa dan juga gambar teknik? Gambar teknik ini dibuat mengikuti standar dan aturan baku untuk menyampaikan informasi teknis secara jelas dan juga akurat. Bisa kita lihat pada gambar di kiri atas ini, kita bisa lihat mulai dari eh, lurus atau tidaknya garis, kemudian konsistensi ketebalan garis, kemudian dimensi yang eh, presisi, dan juga keteraturan pada penulisan dimensi maupun keterangan-keterangan objek di dalamnya. Nah, sedangkan gambar sketsa, apa itu gambar sketsa? Adalah gambar yang menekankan ekspresi, estetika, serta kebebasan kreativitas tanpa aturan tetap. Jadi kita bisa menggambar sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita tanpa perlu memikirkan aturan apa yang harus dimasukkan dalam gambar tersebut. Nah, dari gambar ini kalian bisa lihat penggunaan penggaris atau garis lurus pada gambar ini hanya digoreskan untuk menggambar diagonal atau memisahkan ruang dari tiap persegi yang ada dalam gambar ini. Kemudian garis-garis lainnya hanya digambar dengan cepat atau tanpa menggunakan alat bantu penggaris. Jadi secara tidak langsung gambar ini merupakan gambar abstrak atau nirmana atau tidak memiliki makna karena digambar hanya dengan sesuai kreativitas. Tidak menggunakan ukuran, tidak menggunakan penggaris, dan hanya ditoreskan atau digoreskan untuk mengisi ruang-ruang diagonal pada persegi. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan atau melihat apakah ini gambar teknik atau gambar sketsa? Ciri-cirinya yang akan Ibu sampaikan pada materi ini hanya garis arsir. Garis arsir ini sering kita jumpai pada gambar teknik khususnya di bidang bangunan karena fungsi dari gambar arsir ini untuk memperlihatkan detail atau material apa yang digunakan pada konstruksi tersebut. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, ada berbagai macam arsiran, mulai dari arsiran besi tulangan, besi cair, tanah liat, pasir, kerikil, batu kali, aluminium, sampai rabat beton, dan juga batu kali. Nah, fungsi dari gambar teknik ini, yang pertama menunjukkan bagian benda yang terpotong oleh bidang potong. Selanjutnya membedakan jenis bahan atau material yang digunakan pada konstruksi, serta membantu pembaca gambar memahami struktur dari suatu komponen bangunan. Nah, sedangkan ciri dari gambar sketsa ini, uh, kemudian ciri dari gambar sketsa ini dibuat dengan cepat, dengan garis-garis sederhana, tanpa detail rumit, dan tanpa penyelesaian yang rapi. Garis-garis yang digunakan juga biasanya dominan, mungkin dominan tebalnya atau kemudian dominan tipisnya untuk menunjukkan gelap sisi gelap terang atau shadowingnya. Nah, sering juga gambar sketsa ini tidak dilakukan secara kompleks atau tidak sampai dengan tahap pewarnaan. Fungsi dari gambar sketsa ini sebagai gambar pendahuluan atau gambar rencana yang mana berfungsi untuk meminimalkan kesalahan sebelum mengerjakan karya yang lebih detail atau berwarna. Selain itu, gambar sketsa ini digunakan untuk merekam ide, komposisi, dan kesan suasana secara cepat dan langsung pada saat di lapangan atau saat mengamati objek. Nah, itu saja materi dari gambar teknik pada pertemuan kali ini. Ibu harap materi ini dapat berguna untuk nanti pada pertemuan dan juga untuk mengerjakan penugasan-penugasan dari gambar teknik. Jadi bisa diingat bahwa gambar teknik ini memiliki aturan dan tidak bisa digambar secara asal-asalan atau cepat. Nah, butuh ketelitian, kerapian, dan juga perhitungan yang tepat untuk merancang suatu gambar teknik.
Itu saja, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.